Saya tidak mau apa yang saya tulis di nota itu ada kesan itu membuat-buat. Itu yang biasanya itu kendala-kendala panjang. Jadi bisnis yang tidak terasa, tahu-tahu berhenti dengan konsumen itu kadang-kadang begitu yang tidak terasa, Pak. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya inspirasi Anda itu bisa bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Seperti Anda tahu, channel podcast Bali Today adalah sebuah channel yang memberikan inspirasi untuk orang-orang yang ingin tumbuh dan berkembang. Atau apabila Anda memiliki sebuah perusahaan, bisnis maupun jasa atau produk, Anda bisa mempromosikan produk-produk Anda di channel kami. Kami akan memberikan sebuah layanan promosi, layanan interview, maupun explore bisnis Anda. Kami juga bisa visit bisnis Anda agar tahu secara detail. Dari sana Anda bisa menyampaikan beberapa hal tentang bisnis Anda dan juga tentang produk ataupun jasa Anda. Itulah channel podcast Bali Today. Khusus hari ini kami kedatangan seorang tamu. Dia bernama Ahmad Fatur Roziki, ya, asal dari Pasuruan, Pak, ya. Lumajang. Oh, Lumajang. Mohon maaf, saya ingat saya kok kayaknya pernah nyebut Pasuruan. Lumajang, ya. Ini cerita ada orang jalan kaki, tempat saya kan tempat Balian. Ada di Tanjung Bungka itu orang tua perempuan, itu jalan kaki sampai ke gudang saya. Sebetulnya saya tidak tahu kalau dia itu jalan kaki. Terus ketika tak tanya naik apa, itu baru dia jalan kaki. Tapi dekat rupanya dia dari Tanjung Bungka. Tanjung Bungka itu kira-kira 5 kilo loh, Pak. Dia jalan kaki, orang perempuan tua. Tahu kenapa dia kok ke tempat saya? Hanya karena dari tetangganya itu menyampaikan, kalau tidak ngerti kayu, tidak ngerti model, sana aja ke Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad itu tidak mungkin aneh-aneh. Jadi dia rela jalan kaki ke tempat saya itu karena dia tidak tahu apa-apa, Pak. Kepingin rumahnya itu ada pintunya yang bagus, tapi dia tidak ngerti apa-apa. Hanya sekedar pingin pintu yang baru, bagus, tapi nggak ngerti tentang kayu. Jalan kaki, memang nggak ada motor, nggak ada mobil atau gimana? Dia nggak bisa naik sepeda motor, Pak. Dia anaknya itu keluar negeri. Suaminya meninggal. Jadi dia tinggal di situ itu, anaknya, cucunya masih kecil. Jadi dia beritahu tetangga. Itu udah maksud saya itu gini, Pak. Kalau di saya itu, orang ngerti sama nggak ngerti itu tak anggap ngerti, Pak. Saya prinsip saya begitu. Karena apa? Gimana? Orang ngerti. Orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu, saya anggap tahu. Saya berprinsip begitu. Karena apa? Karena orang nggak ngerti, saya anggap ngerti. Dia suatu saat akan ngerti, Pak. Baik itu saudaranya, tetangga, dan lain-lain. Jadi saya itu bekerja itu yang saya pikir maksimal. Dia nggak ngerti kayu jati. Dia mau orang kayak umumnya itu kan kalau kepingin kayu jati, kalau orang itu nggak ngerti, mesti kayu jati yang biasa. Tapi kalau saya tidak, Pak. Kalau sepanjang dia itu menginginkan rumah yang bagus, atau pintu atau kusen yang bagus, saya kasih yang bagus sama dia. Oh, artinya menganggap semua orang itu udah pinter, ngerti, dan tidak ada pemikiran untuk menipu. Iya. Jadi kita kasih, saya harus memberikan yang terbaik karena dia orang yang ngerti kayu gitu. Berarti harus kita. Iya. Itu maksudnya, Pak, ya? Iya, kita sejujurnya kan begitu. Lain dengan orang itu tidak ngerti. Berarti saya harus memberikan yang biasa-biasa. Saya kesempatan untuk cari keuntungan yang besar. Itu tidak dikit, itu sering sekali itu. Di rimba raya seperti itu, no, Pak, ya? Iya. Oke, di tempat saya itu, insya Allah, Pak. Jadi saya dari situ dah yang tak ceritakan tadi, bahwa orang perempuan tua di Tanjung Bungka jalan kaki itu, dia itu hanya karena kepingin pintunya itu bagus, Pak. Dia dari Tanjung Bungka ke tempat saya itu sudah melewati berapa pertukangan yang dilewati
ketika dia berjalan. Tapi dia tidak menoleh mungkin ya Pak. Tapi ya saya buktikan kalau dia itu ke tempat saya itu. Pulangnya itu penghargaan saya itu akhirnya anak-anak tidak tahu suruh nganter, saya sendiri yang nganter Pak ke tempatnya dia. Oh ternyata rumah sampingnya ini memang dulunya itu pesan ke saya Pak. Saya kenal, makanya saya lihat tuh orang itu waktu itu bersihkan mobilnya di depan itu. Kita lihat, oh ini kan Pak Wayan gitu. Terus, Pak, iya saya beritahu ibu ini mau tante, dia nggak mau, malu katanya mau berangkat sendiri. Rupanya dia berangkat sendiri. Ya Jalan saya kaki tahu. 5 kilo, weh. Itu Pak saya salut. Itu mungkin jadi kenangan saya lah Pak. Penghargaan pribadi saya yang kok rupanya orang ini senang sama saya di luar kesadaran saya. Jadi artinya itu jadi kekuatan Bapak rimba, mohon maaf tadi, rimba karya yang itu Bapak pertahankan. Iya. Saudara, ini dia salah satu kekuatan dari rimba karya yang selalu menganggap semua orang itu tahu tentang kayu. Sehingga tidak ada secuil pun niatan menipu. Justru akan memberikan yang terbaik karena dianggap semua customer tahu. Dan itu sudah dibuktikan dengan beberapa customer yang akhirnya sangat happy, puas, karena udah tua sampai jalan kaki 5 kilo. Luar biasa. Itu adalah satu kekuatan dari rimba karya untuk para calon-calon customer yang pengen mengorder kayu. Tadi disebutin ada kusen, pintu, ada jendela, kitchen set. Pastikan datang ke Pak Ahmad Fatur Roziki. Karena sudah, mohon maaf Pak, 20 tahun Pak ya? Alhamdulillah 20 tahun. Kembali lagi Pak, tadi selain kitchen set ya, berarti kan kalau kurang kitchen set itu kan tentu ada, oh ya deh mejanya, oh meja, kursi untuk kitchen kan ada partnya juga sana ya, atau mungkin tempat-tempat kecil apa, itu Pak juga buat juga berarti ya? Buat Pak. Jadi kayak kitchen set, ya meja, kursi, almari, kusen pintu itu udah makanan sehari-hari, jendela itu sudah makanan sehari-hari. Dan tadi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan sebelum podcast ini. Selain membuat, Bapak juga ada jasa serut kayu, belah kayu, sama apa lagi tadi Pak? Pembuatan profil. Pembuatan profil ya? Kayu, ya. Jadi misalnya saya punya kayu, saya mau buat apalah sendiri, kreasi sendiri untuk pribadi gitu ya. Saya bisa bawa kayu ke tempat Bapak untuk diserut, itu bisa Pak ya, diterima bisa. Gitu ya. Iya. Nggak, tanpa saya harus ngorder ke Bapak ya, cuma nyerutin tok itu boleh ya? Boleh. Oh, mantap, luar biasa. Terus juga buat apa Pak? Rumah kayu juga buat Pak ya? Kadang-kadang gitu Pak, sering sekali orang minta jasa serut profil itu biasanya ada hubungannya dengan rumah kayu. Ya walaupun ndak harus rumah kayu, tapi paling sering rumah kayu. Misalnya kuda-kuda atau plafon yang eksposan begitu, biasanya sekaligus dia menyerut. Nyerut itu antar teman pemborong, antar teman sama-sama pertukangan begitu. Kalau teman-teman ada yang kayak kerepotan, biasanya join. Hanya sekedar jasa begitu join. Saling membantu lah antar teman. Ya. Nah itu tidak hanya serut kadang Pak. Dia kadang-kadang yang sering itu dia juga bertanya Pak. Bertanya, kalaupun ukuran segini, itu beresiko apa enggak? Kalau misalnya dibuat warna gini, matching nggak sama interior nanti di bawahnya atau dan lain-lain. Itu sering begitu. Kalau sekedar jasa serut itu biasanya pemborong. Tapi kalau owner sama arsitek itu begitu, kalau jasa begitu biasanya nimbrungnya lama. Tapi saya nggak apa-apa, itu kan nyari teman. Kadang-kadang memang teman itu tidak harus
menghasilkan kita lebih. Kadang-kadang kesenangan untuk memotivasi kita pekerjaan sehari-hari itu juga bagian dari dari motivasi dan senang. Artinya Pak selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang. Siapa tahu di kemudian hari itu mendatangkan koneksi, peluang atau jaringan baru, orang puas ngomong, akhirnya seperti tadi ada nenek-nenek datang gara-gara Bapak kasih sesuatu yang kadang-kadang memberikan lebih, walaupun itu diskusi konsultasi gratis gitu ya, akhirnya mungkin orang jadi hari ini nggak ngorder tapi mungkin suatu saat jadi ngorder Pak ya, itu yang dilihat seperti itu. Kadang-kadang gini juga kadang Pak, kadang ya terlalu dekat, ada plus minusnya juga kadang ke owner, ke pemborong. Saya saking dekatnya sama owner sama pemborong itu kadang-kadang ada miss Pak. Ketika pemborong itu dengan budget yang memaksimalkan budget, akhirnya dengan cukupnya bahan itu, terus owner itu bertanya sama saya, kepingin bahan yang nggak sama, kadang-kadang nggak matching di sana, sama-sama kenal. Gitu. Itu kendala-kendalanya. Cuma biasanya saya sambil ngomong itu proyeknya di mana, proyeknya di mana, kemudian ownernya siapa. Maksudnya gini, biar nanti saya itu hubungannya sama-sama baik. Saya tidak mau apa yang selalu tulis di nota itu ada kesan itu membuat-buat. Itu yang biasanya itu kendala-kendala panjang. Jadi bisnis yang tidak terasa, tahu-tahu berhenti dengan konsumen itu kadang-kadang begitu yang tidak terasa, Pak. Maksudnya gimana? Membuat nota gimana, Pak? Biasanya kan begini, Pak. Nota itu kan ada nama saya di sana, ada tanda tangan saya dan nama saya. Ya. Cuma nota itu kadang-kadang speknya itu untuk menutupi budget yang lain, itu kadang-kadang speknya dikurangi atau kadang-kadang ditambahi dengan bahan yang lain. Artinya nutupi yang tidak sewajarnya. Sementara ownernya itu tahu kalau itu buatan saya. Jadi antara pemborong, arsitek dan owner, jikalau saya kenal, biasanya itu saya kepingin tahu juga maksudnya. Bukan saya menghalangi hasil karya arsitek atau pemborong, bukan. Tapi saya ini sekiranya saya bekerja itu tidak menimbulkan masalah. Karena nama sampean ada di sana. Karena nama saya ada di sana. Sehingga kalau jelek, padahal si pemborongnya yang mohon maaf sedikit merubah. Betul. Itu biasanya terjadi karena di tempat saya ini kan daerahnya pas kondisi strategis, Pak. Ke Sanur bisa, ke Kute bisa, ke Canggu begitu. Artinya daerah-daerah yang yang properti yang disukai itu. Ya. Nah, itu posisi saya di tengah. Jadi kadang-kadang itu owner itu kenal sama saya kadang-kadang. Kalau dari makanya kalau proyeknya itu rasanya ada yang saya kenal, kadang-kadang saya mau nyari titik aman. Saya tidak munafikan itu karena memang sebenarnya proyek itu ada plus minusnya kadang. Tapi pada umumnya yang bekerja sama dengan saya selama bertahun-tahun itu umumnya itu pemborong yang baik, Pak. Saya kalau ada pemborong atau arsitek atau yang berhubungan dengan proyek bangunan itu bermasalah, kadang-kadang saya hindari. Bukan karena saya senang dapat proyek itu, bukan. Karena saya menghindari masalah yang berkelanjutan. Jadi udah dari awal itu Pak mampu melihat ini bermasalah, potensi, itu udah mending nggak ngambil pekerjaan. Betul. Saya mending hubungan baik saja. Saya mending hubungan baik sama yang berkaitan dengan itu daripada saya belakangan itu bermasalah. Makanya sampai sekarang ya mungkin ada beberapa yang bekerja sama yang kurang baik itu ya saya sudah enggak mikir ke sana sudah, Pak. Bermasalah tuh dalam artian apa, Pak? Biasanya tidak komitmen, Pak. Pembayaran tidak komitmen. Jadi hasil karya saya ini dinilainya tidak sepadan. Bahkan ya tidak menghindari perjanjiannya itu.
Karena mestinya terbayar sepenuhnya, itu terbayar cuma setengah. Alasannya berbagai macam, Pak. Saya kadang-kadang juga tidak habis pikir, alasannya kadang-kadang dia coba-coba tidak kenal. Loh, orang bertemu sekian minggu kok tahu-tahu tidak kenal ketika ada pembayaran. Kadang-kadang dia mencoba cari-cari persoalan. Misalnya kayu kamper minta kualitas penggire kan juga tidak mungkin, Pak. Jadi kita Nggak kenal, maksudnya udah datang dikirim, berarti aku nggak kenal sama itu gitu. Iya, bola nggak kenal begitu. Bukan nyebut, Pak, tapi dia itu menghindar. Tidak tanpa alasan itu menghindar. Ya, yang karakter begitu-begitu itu ya mungkin pada umumnya pengusaha properti itu pada tahu lah. Yang kayak begitu-begitu itu kadang-kadang terjadi itu karena memang dia sengaja menghindari penagihan itu. Memang udah niatnya kurang bagus lah. Kurang bagus. Nah, ada lah beberapa begitu. Cuma saya tidak habis pikir, Pak, karena rezeki itu kan tidak hanya di dia. Saya punya keyakinan rezeki di tempat lain itu banyak lah. Makanya kawan-kawan yang tahu-tahu ada kepentingan begitu terus tidak sesuai itu ya banyak. Cuma sampai sekarang itu antara orang baiknya di Bali ini sama orang buruknya itu banyak baiknya, Pak. Jadi Pak sudah punya pengalaman, selalu cari partner, dan Bapak juga dengan tulus memberikan yang terbaik, dan akhirnya ya ketemu yang baik-baik kan gitu ya. Ya begitu. Ya. Mohon maaf Pak, ini kok makanannya dimakan dulu deh Pak, silahkan. Ambil ngobrol.